Kita kan sudah disarankan itu hari tadi baru penyerahan bibit untuk bibit pelaksana kita itu tadi bagi semua untuk kelompok-kelompoknya itu ada 40. Tentu di dalam masyarakat tahapan ini dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mengikuti kepada integritas dan profesionalitas. Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio, Tanganapade. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan bibit sayuran kepada ibu-ibu desa Wisma yang tergabung dalam 43 kelompok kebun dapur ibu sebagai upaya pemenuhan kelompok kebun dapur ibu sebagai pemenuhan pangan dan pencegahan stunting. Lantik 129 anggota panitia pemungutan suara PPS, Ketua KPU Bau-Bau Laode Supardi tegaskan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Inilah Warta Kapton pagi selengkapnya hari ini Senin 27 Mei 2024 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan bibit sayuran kepada ibu-ibu desa Wisma yang tergabung dalam 43 kelompok kebun dapur ibu sebagai upaya pemenuhan pangan dan pencegahan stunting. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Kita kan sudah disarankan itu hari tadi baru penyerahan bibit untuk bibit pelaksana kita itu tadi bagi semua untuk kelompok-kelompoknya itu ada 43 kelompok. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau menyalurkan bibit sayur-sayuran kepada ibu-ibu desa Wisma yang tergabung dalam 43 kelompok kebun dapur ibu atau kedai tersebar di 36 kelurahan. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh PJ Ketua TP PKK Kota Bau-Bau, Reviani Dwiatmo Rasman di Aula Kantor Wali Kota Bau-Bau. Selain bibit, di Pertan menyalurkan peralatan dan pengolahan demplot serta pupuk dalam rangka pemanfaatan lahan pekarangan sebagai kebun dapur ibu. Kepala Dipertan Bau-Bau Muhammad Rais mengatakan program kedai mulai disosialisasikan kepada masyarakat sejak tahun 2021 dan tahun ini telah terbentuk sebanyak 43 kelompok. Program ini jelas Rais antara lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara terus-menerus, mendapatkan pangan yang aman, meningkatkan ekonomi keluarga, menekan laju inflasi, dan mencegah stunting. Kita kan sudah disarankan itu hari tadi baru penyerahan bibit untuk bibit pelaksana kita itu tadi bagi semua untuk kelompok-kelompoknya itu ada 43 kelompok, 36 kelurahan yang ikut. Jadi tadi pembagian bibit untuk mulai melaksanakan kegiatan mereka di lapangan untuk kelompok-kelompok yang lahan pekarangan itu. Gitu. Rais mengatakan dari 43 kelurahan sekota Bau-Bau terdapat 7 kelurahan yang tidak memasukkan usulan bantuan program kedai, yaitu Kelurahan Wajo, Tanganapada, Lowu-Lowu, Palabusa, Tarafu, Batulo, dan Kelurahan Tomba. Sementara itu, Kepala Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan di Pertan Bau-Bau, Munsira merincikan, bantuan yang diberikan kepada kelompok kedai meliputi 7 jenis bibit sayuran, yaitu benih sawi hijau, kangkung cabut, cabai besar, cabai rawit, tomat apel, terung, dan bayam cabut. Selanjutnya, kata Munsira, bantuan peralatan dan pengolahan demplot meliputi polybag ukuran 40x40 cm dan 20x30 cm, waring, sendok tanah, serta nampan plastik. Sementara untuk bantuan pupuk berupa pupuk kompos kemasan 25 kg dan tanah humus. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Kepemimpinan Laode Budiman sebagai PJ Bupati Buton Selatan sebentar lagi berakhir. Sejumlah capaian dan program kerja selama 2 tahun kepemimpinannya diapresiasi dalam gelaran Expo Pembangunan Buton Selatan 2024 yang resmi ditutup pada Sabtu 25 Mei 2024 malam di lapangan Lakarada Buton Selatan. Budiman mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pemerintah Kabupaten Buton Selatan ke depan
dalam kepemimpinan PJ Bupati yang baru, meneruskan program-program pembangunan dalam menjalankan rencana dan menuntaskan kinerja agar Buton Selatan dapat beradat maju sejahtera dengan kabupaten kota lain di Sulawesi Tenggara. Budiman menyebut banyak program kerja yang telah disusun dan dikerjakan selama menjabat di 2 tahun terakhir. Namun sebagai manusia biasa, diakuinya masih banyak kekurangan dan hambatan dalam upaya pencapaian program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dikatakan melalui usaha yang maksimal sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan. Semuanya demi mewujudkan visi dan misi di Kabupaten Buton Selatan, terciptanya daerah dan masyarakat Buton Selatan yang aman, tertib, dan sejahtera. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Informasi lainnya, lantik 129 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Ketua KPU Bau-Bau Laode Supardi tegaskan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Mengenai hal itu, Harul Mulku melaporkan. Tentu di dalam melaksanakan tahapan ini, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berpegang teguh pada integritas dan profesionalitas. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bau-Bau meminta para anggota Panitia Pemungutan Suara PPS Kota Bau-Bau untuk menjunjung tinggi fakta integritas penyelenggaraan pemilu. Hal itu ditegaskan Laode Supardi usai melantik sebanyak 129 anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS Kota Bau-Bau yang dipusatkan di Nirwana Buton Villa Minggu pagi. Laode Supardi menyebutkan pelaksanaan tahapan pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau tahun 2024 yang akan berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil menjadi tanggung jawab seluruh penyelenggara pemilu, termasuk di dalamnya adalah Panitia Pemungutan Suara. Tadi Anda sudah diambil janji, artinya seketika setelah atau sesaat setelah Anda diambil janji, maka sudah ada beban tanggung jawab ada di pundak saudara-saudara, yaitu tanggung jawab di dalam menjalankan tugas sesuai dengan kewajiban sesuai dengan apa yang dibacakan tadi, apa yang disepakati tadi, termasuk apa yang dibaca bersama-sama oleh fakta integritas. Tentu di dalam melaksanakan tahapan ini, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berpegang teguh pada integritas dan profesionalitas. 129 orang PPS yang baru dilantik ini sebagian besar merupakan anggota PPS yang juga bertugas pada penyelenggaraan pemilu di bulan Februari lalu, dan sebagian lainnya adalah pendatang baru berdasarkan hasil seleksi dan evaluasi yang dilakukan oleh KPU Bau-Bau. Bagi yang lama, Anda tidak merasa bahwa lebih baik, lebih pintar daripada yang baru. Yang lama harus memberikan contoh yang baik, utamanya kedisiplinan bagi yang baru. Bagi yang baru, jangan merasakan umurnya lebih tua, maka lebih berkuasa kepada yang lama karena umurnya masih muda. Ini adalah organisasi, kepatuhan itu adalah pada pelaksanaan tugas dan wewenang, bukan umur muda maupun umur tua. Jadi saling menghargai, saling menghormati di dalam melaksanakan tugas-tugas berdasarkan tugas dan wewenangnya dan kewajibannya. Laode Supardi menyebutkan usai dilantik, para anggota PPS akan langsung bergelut dengan tahapan pilkada yang sementara berjalan, yakni verifikasi administrasi syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan, wali kota, wakil wali kota Bau-Bau, serta dilanjutkan dengan pemutakhiran daftar pemilih. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Berita yang terakhir, sebanyak 24 anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panwascam Kabupaten Wakatobi resmi dilantik. Pelantikan oleh Ketua Bawaslu Wakatobi, Lahudia itu berlangsung di Villa Nadila Wakatobi Sabtu kemarin.
Ketua Bawaslu Wakatobi Lahudia menekankan pentingnya peran Panwascam dalam mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah pilkada agar dapat berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Sebab menurutnya Panwascam memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas pemilu. Olehnya itu, diharap seluruh anggota yang dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ke-24 anggota Panwascam yang dilantik ini tersebar di 8 kecamatan se-Kabupaten Wakatobi, yang mana setiap kecamatan terdiri dari 3 orang anggota terpilih. Usai pelantikan, anggota seluruh Panwascam mengikuti bimbingan teknis atau pembekalan terkait aspek teknis dan regulasi terkait pengawasan pemilu guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab Panwascam. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bulog Bau-Bau berupaya menuntaskan penyaluran bantuan pangan di Kepton sebelum akhir bulan. Lantik 129 anggota Panitia Pemungutan Suara PPS, Ketua KPU Bau-Bau Laode Supardi tegaskan integritas dan profesional penyelenggara pemilu. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa.